Wassalamualaikum. Di sini kami akan menjelaskan MSDM bab 2, yaitu tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, sebagai bagian dari fungsi organisasi manajemen, yaitu seperti seleksi, pelatihan, dan evaluasi angkatan kerja. Lalu yang kedua, sebagai alat strategis yang penting, yaitu manajemen sumber daya manusia membantu membangun kelestarian daya saing organisasi. Selanjutnya yang terakhir, penambahan nilai pada perusahaan. Praktik kinerja tinggi mengarah ke kinerja individual dan kinerja organisasi tinggi. Nah, yang selanjutnya ada fungsi proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah memastikan bahwa tenaga kerja yang kompeten dipilih dan memilih. Yang kedua, menyediakan karyawan dengan pengetahuan dan keahlian mutakhir untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga adalah memastikan karyawan dengan kinerja dan tinggi yang mampu mengerjakan kinerja tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah pentingnya fungsi manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan. Nah, yang pertama adalah mengelola strategi manajemen perusahaan, yaitu proses atau rangkaian kegiatan pengambilan suatu keputusan yang memiliki sifat mendasar dan menyeluruh disertai dengan penetapan cara melaksanakannya, dibuat oleh pemimpin, lalu diterapkan oleh semua jajaran yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai target atau sasaran. Manajemen strategi mengombinasikan aktivitas-aktivitas yang berasal dari bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, yang kemudian mengatur standar gaji karyawan, yang artinya adalah memastikan tingkat standar gaji yang diberikan kepada karyawan bersaing dengan tingkat gaji perusahaan lain. Yang ketiga, mengelola resiko di lingkungan kerja, artinya adalah perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan kerja memberikan rasa aman, tidak menyebabkan resiko bahaya kepada pekerja dan lingkungan sekitar. Yang keempat adalah menyediakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan secara berkelanjutan. Dengan demikian, karyawan selalu mendapatkan keahlian yang terbaru dan sesuai dengan tuntutan dunia bisnis. Yang terakhir adalah menghubungkan sumber daya manusia dan manajemen perusahaan, yaitu menjembatani antara aspirasi karyawan kepada para eksekutif dan merumuskan kebijakan perusahaan yang tepat untuk diambil oleh eksekutif sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menghambat tercapainya target yang sudah ditentukan. Thank you for watching. Wassalamualaikum.